Bab 1576, Qiyu Qianmeng. Dengan serangan yang begitu dahsyat, bahkan mereka yang memiliki budidaya abadi sejati tidak dapat lepas dari bencana. Gelombang darah yang disebabkan oleh ledakan menyebar ke segala arah di kolam Yue, dan monster yang kesal di kolam darah meraung. Hanya saja raungan ini terhapus oleh gelombang darah dalam sekejap. Mereka adalah sekelompok makhluk tanpa jiwa, dan tentu saja mereka tidak dapat menahan dampak kekerasan tersebut. Kaisar Iblis tampak bangga. Dia berani memprovokasi dia meskipun dia berada di alam transformasi dewa. Namun, ekspresi bangga di wajahnya berubah menjadi keterkejutan sebelum menghilang, karena masih ada kehidupan di tengah ledakan tombak berdarah tersebut. Tidak, itu tidak mungkin. Kamu belum mati. Sosok Aiden muncul dalam gelombang darah. Pada saat ini, tubuhnya seperti bintang yang sangat halus dan besar, seolah menyatu dengan seluruh dunia, agung dan tak tergoyahkan. Apa yang Anda pikirkan pada akhirnya adalah apa yang Anda pikirkan. Anda tidak memiliki keputusan akhir di dunia ini. Kamu begitu sombong hingga kamu berpikir kamu tidak akan terkalahkan hanya dengan mengadakan pertunjukan. Apakah itu hanya pertunjukan atau tidak, kamu akan langsung tahu. Tubuh bintang aslinya, dengan penampakan pedang Zixiao, ditutupi dengan guntur. Guntur ini bukanlah guntur biasa, itu adalah guntur langit yang membara yang dapat membunuh langit dan bumi. Karena naluri, Raja Iblis mundur tanpa sadar, merasa sangat tidak nyaman dengan pemuda di depannya. Namun sebagai Raja Iblis, dia memiliki harga dirinya sendiri dan tidak akan pernah membiarkan manusia manapun menginjaknya. Tidak, aku tidak percaya, jadi hari ini aku akan membiarkanmu menjadi korban kelahiranku. Raja Iblis yang bersemangat terus mengaum, dan tubuh darah aslinya yang besar terus mengembang, dan darah di genangan darah berubah menjadi tornado darah, dan terus bergerak menuju tubuh lawan. Akankah Aiden memberi kesempatan kepada pihak lain untuk berkondensasi? Pedang Zixiao membawa semburan guntur dan berubah menjadi cahaya pedang guntur hitam dan ungu yang tak terhitung jumlahnya. 1 berubah menjadi 100, 100 berubah menjadi 1000, dan 1000 berubah menjadi ribuan. Cahaya pedang guntur yang tak terhitung jumlahnya bergabung menjadi satu sambil berputar, membentuk naga pedang petir. Pergi ke arah Raja Iblis di depan. Boom! Raja Iblis benar-benar tidak mengerti mengapa ada perbedaan besar antara kekuatan tempur dan alam manusia ini. Naga petir menengadah ke langit dan meraung, melewati tubuh besar Kaisar Iblis dalam sekejap, dan kekuatan kumpulan darah yang diserapnya juga terus meluap. Oke, bagus sekali, manusia, kamu telah berhasil membuatku marah. Benarkah? Kalau begitu biarkan aku melihat kekuatanmu. Aiden, yang bertubuh bintang, tidak takut sama sekali. Pedang Zixiao menghilang, tapi aura Aiden menjadi lebih kuat. Kalian bertiga sangat nyaman, kemarilah. Aiden bingung dan melihat Raja Iblis mengangkat kepalanya dan berbicara pada dirinya sendiri. Saat berikutnya pupil matanya membesar karena dia memikirkan sesuatu. Benar sekali, ketiga Raja Monster yang dikendalikan secara paksa sebenarnya dipanggil oleh Kaisar Iblis. Yang lebih mengejutkan lagi adalah ketika mereka muncul, mereka langsung berubah menjadi kabut darah dan diserap oleh Kaisar Iblis. Raja Iblis, yang sudah sangat kuat, kini melihat aura lawannya melonjak lagi. Aiden mengerutkan kening, orang ini sungguh kuat di luar imajinasi. Jika dia gagal, semua orang di luar pasti akan menderita. Sejujurnya, dia sama sekali tidak peduli dengan apa yang terjadi di Paviliun Xingchen. Kuncinya adalah dia masih memiliki teman di luar, jadi ini adalah pertempuran yang harus dihadapi apapun yang terjadi. Hahaha, manusia, aku sudah bilang bahwa aku akan menggunakanmu sebagai korban hari ini. Ya. Kenapa? Apakah kamu benar-benar mengira kamu adalah penyelamat? Oke, keluarkan dan tunjukkan padaku bagaimana kamu ingin membunuhku, matamu. Kalimat ini tidak terlalu merugikan, namun sangat menghina. Tentu saja, bagaimana penampilan bisa membunuh. Namun saat ini, Aiden sangat ingin menghabisi lawannya dengan matanya. Apakah kamu tidak ingin melihatnya? Oke, kalau begitu aku akan menunjukkannya padamu. Lengan Aiden terentang secara alami, menyebabkan tubuhnya melayang bebas di genangan darah di sekelilingnya, ada cahaya merah yang berkedip-kedip di antara alisnya. Lampu merah ini tidak seperti warna merah genangan darah, terlihat lebih seram dan misterius. Bahkan Qiyulong tidak tahu apa yang dia alami ketika dia jatuh ke tanah selama teknik penindasan iblis kekacauan. Komunikasi semacam itu dengan binatang ilahi kekacauan membuatnya melihat apa itu kehancuran mutlak. Alam semesta tidak terbatas, kekacauan lahir, semua iblis menyerah, dan hanya kamu satu-satunya, keluarlah. Saat Aiden berteriak, dalam cahaya merah di antara alisnya, ada mata unik, mengamati segala sesuatu di sekitarnya seperti seorang master. Mata kekacauan dari sihir penekan kekacauan. Tidak, itu tidak mungkin. Jelas sekali bahwa Raja Iblis mengetahui tentang keberadaan teknik penindasan iblis kekacauan, tetapi bagaimana ini bisa terjadi pada orang-orang di luar Paviliun Bintang? Sebenarnya kamu siapa? Datanglah untuk menekan orang bodohmu. Di bawah cahaya merah Eye of Chaos, saya tiba-tiba menemukan bahwa genangan darah yang kental dan keras telah benar-benar kehilangan penampilan aslinya. Lampu merah terus bersinar, akhirnya menutupi Raja Iblis sepenuhnya.
Ah, cepat singkirkan lampu merah sialan itu. Penindasan yang benar-benar sempurna, kekacauan adalah sumber penekangan bagi monster-monster ini, keberadaan yang tak tertahankan dalam darah mereka. Raja Iblis yang masih berteriak-teriak tiba-tiba berubah menjadi ketiadaan, dan di mata orang luar, lapisan energi iblis yang tergantung di atas paviliun bintang secara bertahap menghilang. Itu Aiden. Apakah dia benar-benar menaklukkan monster-monster itu? Siapa lagi yang bisa melakukannya selain dia? Zuo Qiuyiren memandang para tetua paviliun Xingchen dengan senyum konyol di wajah mereka, memutar matanya dan berkata. Dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap orang-orang ini. Mereka semua sombong sebelumnya, tetapi sekarang, mereka tampaknya adalah pemula yang belum pernah melihat dunia. Tentu saja, orang-orang ini tidak muda lagi, harus dikatakan bahwa mereka adalah beberapa daun bawang tua. Jika para tetua bisa mendengar ucapan Zuo Qiuyiren, mereka pasti akan marah dan menjaga dengan baik gadis kecil yang berbicara begitu bebas ini. Tentu saja premisnya adalah mereka bisa bertarung. Hah, lampu merah menghilang, dan Aiden kembali normal. Kekuatannya tadi terlalu kuat, dan dia hampir kehilangan kendali, menyebabkan kepribadiannya berubah. Ketika Anda jatuh, Anda pasti akan dikendalikan oleh kekacauan. Meski secara naluriah mereka merasa dekat, namun hal ini juga didasari oleh situasi masing-masing mendapatkan apa yang dibutuhkannya. Di mana aku? Di mana ini? Saat Raja Iblis menghilang, seorang pria parubaya berusia 30-an muncul di hadapan Aiden. Tuan Paviliun. Aiden belum pernah melihatnya secara langsung, tetapi dia pernah melihatnya dalam potret. Orang di depannya ternyata adalah Qiu Qianmeng, penguasa Paviliun Xingchen. Aiden telah bertemu dengan Master Paviliun, apa yang kamu? Anak muda, terima kasih atas bantuanmu kali ini, aku selamat. Ternyata itu karena kekacauan yang disebabkan oleh monster yang mereka tekan. Sebagai Master Paviliun, Qiu Qianmeng secara pribadi mengambil tindakan dan bersiap untuk membunuh semua monster yang menyebabkan kekacauan. Namun ia tidak menyangka monster-monster tersebut akan terus saling membunuh dan menyucikan setelah mereka berkumpul, bahkan ia pun tak berdaya dan akhirnya terjebak di lantai 9. Dalam keputusasaan, Qiu Qianmeng menggunakan darah iblis sebagai dasar untuk menjelekkan dirinya sendiri. Jika bukan saya yang masuk neraka, siapa lagi? Aiden memandang pria di depannya dan merasa sangat sedih. Pada saat yang sama, dia merasakan kekaguman. Dia rela mengorbankan hidupnya untuk melindungi sekte tersebut. Bab 1577, Mencari Pertarungan. Aiden menanggapi dengan rendah hati dan menyatakan niatnya untuk datang. Qiu Qianmeng mengangguk dan menyesali bahwa ombak di belakang sungai yang mendorong ombak ke depan. Setiap gelombang lebih tinggi dari yang terakhir generasi saat ini. Dibandingkan dengan identitas Aiden, dia lebih terkejut bahwa Aiden bisa mempraktikkan teknik penindasan iblis kekacauan. Aiden juga menggaruk kepalanya karena malu. Sekarang dia memikirkannya, dia mungkin tidak memilih pihak lain, tetapi pihak lain yang memilihnya. Kolam darah ini telah dimurnikan saat ini. Sekarang dapat dikatakan sebagai kekuatan yang benar-benar murni. Jika kamu bisa menyerapnya, anggap itu sebagai hadiah dari Star Pavilionku. Tak satu pun dari mereka yang malu-malu. Aiden mengepalkan tinjunya sebagai ucapan terima kasih dan duduk bersila, menyerapnya begitu saja. Dadao Jue dilepaskan sepenuhnya, menyerap energi di genangan darah dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Pada saat ini, Aiden sudah berada di puncak alam transformasi ilahi, dan hanya selangkah lagi untuk menjadi makhluk abadi sejati. Namun, langkah ini merupakan ambang batas yang tidak dapat dilewati oleh banyak praktisi dalam hidup mereka. Langkah ini mungkin memerlukan lebih banyak energi spiritual daripada gabungan semua langkah sebelumnya. Sudah 3 jam sejak air di genangan darah menjadi jernih. Jika Anda merasakannya sekarang, Anda akan menemukan aura Aiden semakin kuat. Kenapa kamu belum keluar? Monster-monsternya belum dilenyapkan. Orang-orang di luar melihat ke depan dan berkata dengan gelisah. Secara logika, Aiden seharusnya sudah keluar sejak lama, tapi belum ada gerakan. Meskipun Zuo Qiuyiren tampak tidak khawatir di permukaan, dia juga bergumam di dalam hatinya. Tidak mudah untuk bertemu dengan teman yang berpikiran sama, jadi jangan sampai terjadi kejutan. Elder Qiu, apakah Anda yakin tidak ada apa-apa lagi di dalamnya? Qiu Long menggelengkan kepalanya. Lupakan saja, sebaiknya aku memeriksanya dan jangan sampai terjadi kecelakaan. Tepat ketika Zuo Qiuyiren hendak menuju ke lantai 9, cahaya misterius muncul di belakangnya, dan sosok Aiden tiba-tiba muncul di depan semua orang. Kenapa, kamu sudah lama tidak bertemu denganku dan kamu merindukanku? Sial, aku hanya berpikir kamu belum bertengkar denganku, jadi aku tidak ingin kamu mati. Mungkin karena pikirannya terbuka, orang Zuo Qiuyi memiliki penjelasan yang tak tertandingi. Tuan Paviliun, apakah itu benar-benar kamu? Apakah kamu masih hidup? Ketika Qiu Long dan yang lainnya melihat Qiu Qianmeng, mereka langsung berlutut dengan semangat dan bahkan tidak bisa menahan tangis. Mereka tidak bertemu satu sama lain selama lebih dari setahun sejak Qiu Qianmeng memasuki lantai 9. Mereka semua berpikir, bangunlah, terima kasih kepada Aiden, kalau tidak aku akan benar-benar mati di sana.
Setelah mendengar kata-kata Qiu Qianmeng, semua orang menoleh ke Aiden lagi dan membungkuk dengan etiket tertinggi Paviliun Xingchen. Terima kasih, Tuan Besar, karena telah menyelamatkan saya. Saya tidak akan pernah melupakannya untuk semua orang di Paviliun Xingchen. Tidak perlu formal, semuanya, bangun. Aiden memang seperti ini. Jika seseorang menghormatinya, dia akan memberinya kaki sebagai balasannya. Tapi jika seseorang ingin menyakitinya, maafkan aku, tapi dia akan mengorbankan nyawanya sebagai balasannya. Kali ini saya datang ke Paviliun Xingchen dan memperoleh banyak hal. Saya tidak hanya menyelamatkan sesepuh Paviliun Taichang, tetapi saya juga memberinya tubuh seorang bintang. Setelah itu, Aiden mengundang Paviliun Xingchen untuk bertarung bersama mereka melawan 14 makhluk abadi, bukan, tepatnya, 12 makhluk abadi sejati. Tentu saja, Paviliun Xingchen tidak akan menolak. Qiu Long bahkan langsung setuju setelah meminta persetujuan Qiu Qianmeng, bersedia mengikuti Aiden dan melakukan yang terbaik. Ini tentu saja bagus. Karena Qiu Qianmeng masih hidup, mereka tidak perlu mengambil tindakan untuk urusan lainnya. Aiden dan yang lainnya pergi, bersiap untuk kembali ke Paviliun Taichang terlebih dahulu. Selain ranah Paviliun Xingchen, terdapat pegunungan tak berujung di bawahnya, puncak berlapis tidak rata yang menembus langit terlihat sangat artistik di balik selubung kabut putih. Aiden dan Zuo Qiu Yiren saling memandang, lalu mengangguk berbarengan. Semuanya, pergilah dulu, kami akan datang nanti. Setelah akhirnya melihat-lihat, sudah jelas bahwa pahlawan cantik itu tahu apa yang ingin dia lakukan, karena mereka semua berpengalaman, jadi mereka tersenyum penuh arti dan pergi satu demi satu. Mengenai kesalahpahaman ini, Aiden juga tersenyum canggung dan tidak menjelaskannya. Namun, beberapa hal menjadi semakin tidak jelas semakin banyak dijelaskan. Tentu saja mereka tidak tinggal di sini untuk jatuh cinta, tapi... Aiden berbalik dan melihat ke puncak gunung 100 meter di belakangnya, dan kemudian gelombang suara bercampur energi spiritual menyebar ke arah itu, karena semuanya ada di sini, muncul saja. Tidak ada tanggapan terhadap kata-kata Aiden, seolah-olah dia sedang berbicara di udara. Jika hanya dia yang merasakan hal tersebut dapat dijelaskan sebagai ilusi, namun masyarakat Zuoqiu juga merasakannya, yang artinya hal tersebut benar-benar ada. Karena kamu tidak mau muncul atas inisiatifmu sendiri, maka kamu tersinggung. Aiden tidak bergerak, dia hanya melangkah pelan dengan kaki kirinya di udara. Puncak gunung di depannya langsung meledak, dan matanya langsung menjadi kosong. Masih belum keluar. Aiden mengerutkan kening, dan kekuatan tak terlihat lainnya menyebar di sekelilingnya. Mata Zuo Qiu Yiren berbinar, kekuatan aturan. Saat kekuatan aturan menyebar, jubah hitam muncul di depan dua orang itu entah dari mana. Yang mulia, Anda telah mengikuti kami begitu lama, apakah Anda tidak lelah? Ya, mereka telah menemukannya sebelumnya, tetapi mereka tidak mengurusnya pada saat itu. Tetapi setelah meninggalkan Star Pavilion, aura ini muncul lagi. Raksasa Pavilion Taichang benar-benar kuat. Saya menyembunyikannya secara diam-diam, tapi saya tidak menyangka akan ketahuan. Siapa kamu? Asalmu dari mana? Apa yang ingin kamu lakukan? Aiden tidak punya banyak waktu untuk berbicara omong kosong dengan pihak lain. Alam lawan sama dengan miliknya, di puncak alam transformasi dewa, tetapi Aiden yakin sepenuhnya bahwa jika mereka bertarung, dia bisa membunuh lawan dengan mudah. Murong Baizan, dari mana asalku? Jangan khawatir, kamu akan segera tahu. Tujuanku juga sangat sederhana. Aku bisa mengikutimu saja. Aiden melirik Zuo Qiu Yiren. Tampaknya pihak lain telah menjawab pertanyaannya, tetapi kenyataannya, tidak ada informasi berguna yang terungkap. Karena kamu tidak mau mengatakannya, aku akan bertanya dengan cara lain. Setelah Aiden selesai berbicara, dia ingin mengambil tindakan, tetapi dihentikan oleh Zuo Qiu Yiren. Tangannya sudah lama gatal, jadi ini harus menjadi miliknya. Pria berjubah hitam itu sepertinya tidak tahu bahwa dia akan mati, dan dia masih mengejeknya. Oh, pria yang hebat. Sungguh menakjubkan bahwa seorang wanita bisa dijadikan umpan meriam. Aku tidak pernah menyangka kamu akan menjadi orang seperti itu. Aiden tidak marah, tapi menatap orang lain dengan mata aneh, seolah berkata, kamu sudah selesai. Namun, hal ini juga benar. Meski gadis di depannya cantik, namun jika ada yang memperlakukannya sebagai vas yang hanya bisa dilihat tapi tidak digunakan, pasti dia akan menyesalinya. Pria berjubah hitam itu menyesalinya di saat berikutnya, namun sayangnya tidak ada obat untuk penyesalan di dunia ini. Sebelum pria berjubah hitam itu sempat bereaksi, Zuo Qiu Yiren sudah sampai di depan lawannya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mengangkat kakinya dan menendangnya. Begitu saja, Aiden menyaksikan tanpa daya saat pria sok berjubah hitam itu diinjak wajahnya oleh Zuo Qiu Yi, dan kemudian jatuh ke gunung karena malu. Zuo Qiu Yiren bertepuk tangan, menatap Aiden, dan tersenyum, mudah dilakukan, tidak ada tantangan. Bab 1578, Ancaman. Aiden berjalan mendekat dan mencari ring lawan. Ternyata mereka adalah antek dari Dewa Sejati ke-14. Orang-orang ini sangat menarik, dan mereka berencana untuk mengikutinya ke segala arah.
Zuo Qiuyiren mengedipkan matanya yang besar dan cerdas dan diam-diam tersenyum, mungkin mereka menyukaimu. Saya pikir mereka menyukai Anda. Bagaimana dengan Anda, kakak perempuan tertua, berkompromi dan mengabdikan diri? Aiden, kamu. Zuo Qiuyi sangat marah hingga dia ingin memukul seseorang. Bagaimana Aiden bisa memberinya kesempatan seperti itu dan melarikan diri begitu saja? Belum lagi, dengan adanya gadis ini, hidup tidak akan terlalu membosankan. Keduanya menyusul semua orang, dan sisa perjalanan relatif lancar. Bagaimanapun, dengan kekuatan mereka, tidak ada seorang pun kecuali Dewa Sejati ke-14 yang berani menarik perhatian mereka. Kembali ke Paviliun Taichang, Hao Weiren tersenyum saat melihat semua orang kembali, terutama Su Qing, yang memiliki perasaan. Kembali ke Paviliun Taichang, Hao Weiren tersenyum saat melihat semua orang kembali, terutama Su Qing, yang memiliki perasaan campur aduk setelah melarikan diri dari kematian dan kembali ke Paviliun Taichang. Semua orang duduk di ruang pertemuan, dan Aiden menjelaskan tujuan utama mengundang semua orang kali ini. Penghancuran wilayah Bintang Changlan oleh 14 Dewa Sejati sudah jelas bagi semua orang, jadi ini bukan masalah sekte manapun, tetapi masalah seluruh wilayah Bintang Changlan. Sebagai penggagas kejadian ini, Paviliun Taichang telah lama mengesampingkan kepentingannya sendiri, terutama Aiden, yang bekerja keras tidak hanya untuk Paviliun Taichang, tetapi untuk seluruh domain Bintang Changlan. Tuan Besar, kami semua memahami prinsip-prinsip ini. Apa yang Anda ingin kami lakukan? Aiden dan Hao Weiren saling memandang dan berbicara hanya setelah menerima konfirmasi. Saya tidak puas dengan semua orang. Nenek moyang Paviliun Taichang saya meninggalkan senjata ajaib yang dapat membentuk lingkaran sihir yang kuat, tapi untuk mengkatalisasi lingkaran sihir, setidaknya 24 master yang telah mencapai tingkat transformasi dewa dibutuhkan. 24. Wajah semua orang penuh warna. Lingkaran sihir macam apa yang membutuhkan sekelompok besar orang? Yang lebih penting adalah ke-24 orang ini hanyalah anggota dari formasi utama. Untuk sepenuhnya mengoperasikan seluruh formasi, diperlukan 1000 praktisi. Ini tidak mungkin. Ada lebih dari 1000 praktisi ramuan emas. Bahkan jika kita menjumlahkan beberapa sekte kita, jumlahnya tidak banyak. Memang benar Dewa Sejati akan kuat, tapi dia tidak akan bisa menggunakan formasi seperti itu. Biarpun tidak ada 1000 nama, selama bisa diaktifkan secara normal, dia masih memiliki kekuatan yang besar. Hao Weiren menjelaskan dengan cepat. Adapun seperti apa lingkaran sihir itu, Aiden belum pernah melihatnya, karena untuk menggunakannya, ia harus menggabungkan 6 senjata sakti Paviliun Taichang, dan ke-6 senjata sakti itu tidak bisa digunakan begitu saja. Jika tidak keberatan, Anda dapat menyumbangkan senjata ajaib Paviliun Taichang. Kami bersedia mempelajarinya bersama. Aiden memandang semua orang dan mengucapkan kata-kata seperti itu dengan mudah. Di permukaan, sepertinya itu untuk melenyapkan keabadian sejati, tapi apakah dia benar-benar tahu apa yang dia pikirkan? Jangan khawatir, jika waktunya tepat, Paviliun Taichang dengan sendirinya akan menyumbangkannya. Kalau begitu, untuk apa kamu memanggil kami saat ini? Tentu saja kita akan membahasnya bersama. Jika memungkinkan, saya harap Anda dapat membangun lubang cacing luar angkasa berdasarkan Paviliun Taichang setelah Anda kembali, sehingga kami dapat membantu kapan saja. Qiulong adalah orang pertama yang berdiri dan setuju. Bagi Aiden, ini adalah dermawan Paviliun Xingchen mereka. Tidak peduli apa yang dia katakan, saya yakin Master Paviliun mereka akan setuju. Yang lain memutar mata. Paviliun Xingchen Anda hampir memakai celana yang sama dengan Paviliun Taichang, tentu tidak ada masalah. Tapi mereka berbeda. Sekarang Aiden adalah orang teratas di generasi baru, selama ada cukup waktu, ia akan segera melampaui generasi yang lebih tua. Ketika lubang cacing luar angkasa terbentuk, bukankah mungkin untuk menghancurkannya sesuka hati? Melihat semua orang diam, Aiden secara alami memahami apa yang dipikirkan semua orang. Semuanya, aku, Aiden, selalu memperlakukan teman-temanku dengan sepenuh hati. Kamu bisa bertanya tentang karakterku. Kapan aku melakukan sesuatu yang berbahaya? Semua orang diam. Hal-hal seperti karakter moral tidak terlalu berarti jika dihadapkan pada kepentingan. Rubah tua ini. Aiden mengutuk dalam hatinya, dia tidak bisa segera menyetujuinya dan itu akan berakhir. Sepertinya itu tidak akan berhasil tanpa tekanan. Mereka tidak berbicara, dan Aiden juga tidak berbicara. Semua orang berpikir keras, seolah mempertimbangkan pro dan kontra dari situasi tersebut. Mereka hanya menunggu untuk tiba-tiba menyadari bahwa ada tekanan yang tidak dapat dijelaskan di seluruh ruang konferensi, seolah-olah ribuan guntur menekan kepala mereka. Selama mereka menunjukkan ketidakpuasan, mereka akan menghilang dalam sekejap. Saat ini, semua orang merasakan hawa dingin di punggung mereka. Tempat ini bukanlah wilayah mereka, tetapi Paviliun Taichang tidak sedang berdiskusi dengan semua orang, tetapi memberi perintah. Ahem, sebenarnya membangun lubang cacing luar angkasa cukup bagus, dan aku, Paviliun Bayangan, dengan senang hati melakukannya. Kisha juga dengan cepat melakukan pemanasan untuk Aiden. Para tetua dari klan 9 roh yang mengikuti juga mengangguk, 14 makhluk abadi diam-diam membunuh putri kita, dan meminta raksasa untuk bertanggung jawab atas keseluruhan situasi.
Yang terbaik adalah menghancurkan mereka sesegera mungkin. Ya, kami setuju. Orang-orang ini benar-benar tidak melepaskan kelincinya sebelum mereka melihat kelinci itu, mereka hanya setuju sebelumnya, mereka harus membiarkan dia menggunakan metode ini. Aiden berdiri dan membungkuk kepada semua orang sambil tersenyum, baiklah, terima kasih banyak. Sebelum 14 dewa sejati menyerang kita sepenuhnya, silakan kembali dan selesaikan masalah ini. Oke. Tepat ketika semua orang telah selesai berunding dan Aiden baru saja meminta semua orang untuk beristirahat dulu, dia tiba-tiba merasa ada bahaya yang datang tidak jauh dari paviliun Taichang. Siapa yang berani datang ke paviliun Taichang untuk menimbulkan masalah? Tentu saja, dia bukan satu-satunya yang merasakannya. Semua orang di tempat kejadian melihat ke kejauhan pada saat yang sama, lalu semua orang menghilang dan muncul di atas paviliun Taichang. Pada saat ini, di luar paviliun Taichang, ruang di langit terdistorsi, awan hitam menutupi langit dan matahari tertutup, dan angin bertiup kencang, penuh dengan suasana jahat dan gelap. Sebelum ada yang bisa berkata apa-apa, kabut hitam melayang di udara dari udara tipis, diikuti jubah hitam lain yang menjulang di kabut hitam. Ini belum berakhir, pusaran air tornado muncul tepat di sisi lain ruangan, dan seseorang terbang keluar dari pusaran air. Dia mengenakan jubah putih, dengan pedang di kakinya, dan rohnya terbang. Jika hanya ada dua sosok, itu tidak masalah. Dalam waktu singkat setengah batang dupa, 12 sosok dalam berbagai bentuk muncul di langit di atas paviliun Taichang. Kuncinya adalah aura ke-12 orang ini telah mencapai tingkat keabadian sejati. 12 dewa sejati, mereka adalah 12 dewa sejati. Dalam keadaan normal, satu makhluk abadi dapat berjalan ke samping. Ketika 12 makhluk abadi berkumpul bersama, akhir seperti apa yang akan terjadi? Sudah berakhir, kita akan mati hari ini. Jika kamu mati, kamu akan mati. Jika kamu hidup, kamu adalah orang dari paviliun Taichang, dan jika kamu mati, kamu akan menjadi jiwa dari paviliun Taichang. Banyak murid biasa paviliun Taichang tampak ketakutan. Melihat pemandangan di langit di kejauhan, wajah mereka menjadi pucat dan ketakutan. Tentu saja, ada juga beberapa yang memiliki perasaan heroik. Karena kehadiran mereka, para murid yang awalnya ketakutan menjadi teguh. Jika pendiri sudah mati, maka ia harus mati dengan lebih arogan. Bab 1579, hanya kamu. Aiden terus memandangi orang yang di tengah. Orang ini sedang duduk di atas teratai hitam, namun dengan cahaya misterius di belakangnya, dia tampak misterius dan bangga, dengan momentum yang luar biasa. Kalian para junior, ketika kalian melihat 12 dewa sejati, mengapa kalian tidak berlutut dan menyapa? Tepat ketika semua orang saling memandang, teratai hitam abadi sejati berbicara, suaranya menembus langit dan bumi, seperti seorang master. Saat suara itu muncul, tekanan dari langit juga mengalir menuju paviliun Taichang. Tingkat tekanan ini, tanpa kekuatan alam jiwa yang baru lahir, akan memuntahkan darah dalam sekejap. Aiden mencibir, dan pada saat yang sama dia melepaskan tekanan, dan yang lainnya dengan cepat mengikutinya, sehingga membebaskan murid biasa dari penindasan aura. Kamu pikir kamu ini siapa? Apakah kamu berani membuat keributan seperti itu di sini? Beraninya kamu, 12 dewa sejati ada di sini, hancurkan kultivasimu sesegera mungkin untuk menghindari kematianmu. Ini mungkin berdampak pada tikus-tikus itu, tapi di sini. Aku minta maaf. Kenapa, kalian yang bahkan tidak berani muncul dalam wujud aslimu berani mengatakan hal seperti itu? Kata-kata Aiden membuat semua orang bingung. Pria besar, menurutmu apakah mereka adalah diri mereka sendiri? Zuo Qiuyiren sangat ingin mencoba, kamu bahkan tidak dapat melihat ini, kan? Orang-orang itu hanyalah inkarnasi dari kesadaran ilahi. Aiden memandang gadis di sebelahnya dengan menarik. Gadis ini jelas tidak sederhana, dan dia benar-benar tahu. Semua orang memandang Aiden dan melihatnya mengangguk, lalu mereka yakin. Untuk menghadapimu semut, kami tidak perlu menggunakan tubuh asli kami. Ya, ini konyol. Dia jelas takut, tapi dia bertindak sangat munafik saat ini. Ini adalah wajah sebenarnya dari 12 dewa sejati. Kalau begitu aku ingin melihat bagaimana kamu membunuh kami semut hari ini. Meski orang-orang ini bukan tubuh nyata, namun kekuatan mereka bisa mencapai puncak transformasi dewa, atau bahkan level pertama memasuki puncak, jadi mereka tetap tidak bisa dicemooh. 12 dewa puncak di alam dewa menyerang pada saat yang sama. Lawan sedang menguji kekuatan mereka dan pada saat yang sama berpikir untuk menghancurkan mereka. Hanya saja ini adalah paviliun Taichang dan tidak boleh ada yang menimbulkan masalah. Kamu tidak malu dengan kata-katamu, biarkan semut melihat apa kekuatan keabadian sejati. Saat berbicara, 12 avatar abadi sejati melepaskan energi spiritual mereka. Tiba-tiba, seluruh dunia menjadi badai dan energi spiritual menjadi kacau, seolah-olah ruang tidak dapat menahan kekuatan pihak lain. Ayo bersiap. Tapi Aiden dan yang lainnya juga bukan vegetarian. Formasi pedang Taiyuan. Membunuh. Aiden meraung dengan marah, dan seluruh murid paviliun Taichang juga meledak dengan niat bertarung. Energi pedang tak terlihat keluar dari tubuh setiap orang, dan piringan lingkaran sihir besar muncul di tanah.
Lingkaran sihir muncul dan segera mencekik makhluk abadi yang memasuki lingkaran sihir ke dalam ketiadaan. Sekte lain juga kagum, dan tiba-tiba menyadari bahwa mereka tidak dapat melakukan apapun untuk membantu. Aiden, yang diberkati oleh arai pedang Taiyuan, terlalu kuat. Mereka yakin jika Aiden ingin mengambil tindakan, dia bisa memotongnya menjadi dua dalam sekejap. Tentu saja, ini bukan waktunya untuk memikirkan hal ini. Apakah Anda dapat bertahan hidup sekarang bergantung pada Aiden Ke? Ledakan. Dipimpin oleh Black Lotus True Immortal, 12 tubuh hantu True Immortal menggunakan serangan khusus mereka. Energi hitam ribuan kaki berubah menjadi ular piton hitam yang melayang di udara, mengaum dan membuat orang gelisah. Ular piton hitam yang tak terhitung jumlahnya berguling-guling di awan hitam, dan akhirnya saling melahap, berevolusi terus-menerus, dan akhirnya bergabung menjadi satu ular piton hitam yang melayang di udara. Orang yang menginjak pedang memiliki ilmu pedang yang tak terhitung jumlahnya. Pedang itu tidak terhunus tetapi bisa berubah menjadi bayangan pedang. Cahaya putih bersinar kemanapun bayangan pedang itu lewat, dan benang hitam tercabut, yang terlihat sangat aneh. Hanya karena kecepatannya yang sangat cepat, ruang tersebut dapat dibelah, sehingga benang hitam adalah penampakan sebenarnya dari ruang tersebut. Tidak ada keraguan bahwa setiap cahaya pedang dapat dengan mudah menembus pertahanan alam jiwa yang baru lahir. Adapun teratai hitam abadi sejati di tengahnya, teratai hitam yang lebih besar mengembun di atas kepalanya. Teratai hitam itu perlahan berputar dan terus membesar. Cahaya yang dipancarkannya gelap dan dalam, seolah-olah ada makhluk hidup yang akan kehilangan nyawanya setelah disinai oleh cahaya hitam. Gudong. Semua orang mau tidak mau menelan ludah mereka. Metode yang digunakan orang-orang ini jauh melebihi ekspektasi mereka. Pada awalnya, saya merasa bahwa mereka bukanlah tubuh asli mereka, jadi tidak ada yang perlu ditakutkan, tetapi makhluk abadi adalah makhluk abadi sejati, dan bahkan hantu mereka adalah keberadaan yang tidak dapat mereka goyangkan saat ini. Apakah ini benar-benar akan membunuhku hari ini? Sementara semua orang merasa ngeri, Zuo Qiuyi tampak puas dan bahkan tampak penasaran, melihat sekeliling dengan gembira. Aiden mengerutkan kening. Mereka benar-benar sekelompok pria yang tangguh, tetapi segalanya berbeda sekarang. Ketika dia kembali dari paviliun Xingchen, dia sudah menjadi orang yang benar-benar berbeda dibandingkan sebulan yang lalu. Ayo, tubuh bintang. Pedang langit ungu. Membakar langit guntur. Untuk sesaat, Aiden mengkatalisasi kekuatannya secara ekstrim. Di belakang tubuh aslinya, bayangan bintang setinggi 10 kaki muncul. Pedang Zixiao memancarkan cahaya guntur ungu, dan dengan ayunan tubuh bintang, itu menutupi langit dan matahari. Bersinar. Ini dia pedangnya. Formasi pedang Taiyuan memancarkan cahaya aneh, dan bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya bergabung menuju pedang Zixiao, dan akhirnya bergabung menjadi satu pedang. Ayo, biarkan aku melihat siapa yang lebih kuat, kamu atau pedang Zixiaoku. Awalnya, keterampilan seni bela diri yang dilakukan oleh hantu 12 dewa sejati sudah dilebih-lebihkan, tetapi ketika semua orang melihat tubuh bintang setinggi puluhan kaki, mereka merasa bahwa semua yang ada di depan mereka bukanlah apa-apa. 12 jenis cahaya dan pedang Zixiao bertabrakan dengan sengit, dan tiba-tiba, dampak yang menyilaukan menyebar ke sekeliling. Jika ada sesuatu di udara, segala sesuatu dalam jarak 100 mil darinya akan hancur total. Raungan besar dan cahaya yang menyilaukan membuat semua orang menutup mata karena frustrasi dan menahan tangan mereka untuk menghindar. Puff, puff, puff. Murid paviliun Taichang langsung memuntahkan darah hitam dan kebanyakan dari mereka pingsan. Sebagai pembawa paling langsung, mereka sangat beruntung masih hidup. Meskipun murid-murid paviliun Taichang menderita kerugian besar, Aiden tidak percaya bahwa hantu abadi sejati itu bisa lebih baik. Seiring berjalannya waktu, cahaya menyilaukan yang dibawa oleh pertempuran memudar, dan bayangan dari 12 makhluk abadi muncul di bidang penglihatan. Orang-orang yang sebelumnya begitu energik kini akan menjadi transparan, dan aura kebanggaan asli mereka hilang. Lalu terdengar suara, bang-bang. Ternyata karena energi spiritualnya tidak cukup untuk menopangnya, sehingga meledak dan menghilang. Adapun 6 sisanya, mungkin karena kekuatan mereka sendiri sehingga mereka hampir tidak dapat mempertahankan keberadaan hantu tersebut. Jika bukan karena formasi pedang Taiyuan yang baru saja digunakan untuk menyerang, Aiden tidak akan mampu menahannya. Pada saat ini, darahnya melonjak dan dia merasa tidak enak badan. Tapi ini masih dalam toleransinya, jadi Aiden tetap bersikap puas dan mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Sepertinya kekuatanmu juga tidak sebaik itu. Keenam orang itu terdiam menanggapi ejekan Aiden. Apa yang mereka pikir sebagai pertarungan yang menghancurkan ternyata berimbang setelah satu gerakan. Ini hanyalah sebuah penghinaan terhadap keabadian mereka yang sebenarnya. Oke, bagus sekali. Kamu berhasil membangkitkan minatku. Tentu saja, kamu harus membayar mahal atas kecerobohanmu tadi. True Immortal Black Lotus menyapa 3 kali berturut-turut, mencoba yang terbaik untuk menekan kemarahan di dalam hatinya. Aku masih mengatakan apa yang aku katakan, hanya mengandalkanmu. Bab 1580, Pertempuran Sengit. Masih ada 6 yang tersisa. Aiden melirik Zuo Qiuyiren di sebelahnya, dan maksudnya sangat jelas. Zuo Qiuyiren sudah lama ingin mencoba, dan sudah lama tidak bertarung dengan baik.
Meski kekuatannya sedikit lebih lemah kali ini, dia masih baik-baik saja. Itu, serahkan padaku, tidak masalah. Kamu adalah kakak perempuan tertua, kamu yang berhak mengambil keputusan. Sejujurnya, Aiden mengira pihak lain hanya akan memilih satu, tapi pada akhirnya, dia memilih 3 orang sekaligus, dan menaklukkan semua orang dengan gerakan ini. Mengenai gadis berpenampilan aneh ini, semua orang memikirkan seperti apa lawannya saat bertarung. Maka 3 sisanya akan diserahkan padamu. Aiden melihat ke langit dan tersenyum pahit. Dia baru saja mengaktifkan formasi pedang Taiyuan. Bagaimana dia bisa memiliki begitu banyak kekuatan spiritual untuk menyerang mereka bertiga sekaligus? Kisha melihat pikiran Aiden dan berinisiatif untuk mengambil alih 1 orang, Juzi, kami juga bagian dari wilayah Bintang Changlan, serahkan orang itu padaku. Sejak Paviliun Bayangan mengambil tindakan, kami, Paviliun Bintang, tidak boleh ketinggalan. Serahkan itu pada kami. Bagus sekali. Dalam hal ini, Aiden hanya perlu berurusan dengan pria yang duduk bersila di atas teratai hitam. Menariknya, sejak kapan semut berhak memilih lawannya? Teratai hitam abadi sejati mencibir, dan teratai hitam di bawah tubuhnya bersinar terang, dan tekanan mengerikan datang ke arahnya. Hati-hati, aku akan menyingkirkan orang itu secepat mungkin dan datang membantumu. Aiden berkata pada Zuokyu Yiren dan segera terbang. Semua orang bermaksud untuk membuka medan perang. Lagi pula, dengan begitu banyak master di alam transformasi dewa yang bertarung, ruang tersebut tidak dapat menahan kekuatan mengerikan seperti itu dan bahkan mungkin runtuh. Aiden muncul tepat di depan hantu Black Lotus True Immortal. Keduanya saling memandang dan merasakan satu sama lain dari jarak dekat. Tampaknya tidak ada yang mengambil tindakan, tetapi jika seorang praktisi alam jiwa baru lahir datang di antara mereka berdua pada saat ini, mereka akan hancur menjadi ketiadaan dalam sekejap oleh tekanan dari kedua sisi. Saya harus mengatakan bahwa Anda adalah satu-satunya orang di era ini yang dapat mencapai puncak. Kamu tidak perlu memberitahuku hal ini, aku tahu itu. Beri kamu kesempatan, datanglah ke bawahku, dan aku akan memberimu kesempatan untuk hidup. Hehe. Aiden mencibir di dalam hatinya, jika kamu yang mengatakan ini, aku mungkin akan melihat lebih dekat, tapi untuk bayanganmu. Maaf, aku menolak. Jika kamu tidak bersulang, kamu harus minum anggur sebagai hukumannya. Jika itu masalahnya, menghilanglah ke wilayah Bintang Changlan. Sebelum Black Lotus True Immortal selesai berbicara, Black Lotus yang awalnya nyaman mengembang lagi, seolah ingin menelan seluruh dunia ke dalam teratai. Apakah Anda sudah bersiap? Melihat hantu Black Lotus True Immortal yang langsung mengeluarkan lingkaran sihir yang kuat, Aiden menghela nafas dalam hatinya, dia benar-benar seekor rubah tua. Namun, dia bukanlah seorang pemula, dan perkataannya bukan hanya untuk ejekan. Jalan hebat. Dao Jue Agung yang terintegrasi dengan kode suci Tianzang telah lama melampaui alam sebelumnya. Pada saat ini, di belakang Aiden terdapat cahaya kemasan. Susunan melingkar yang terdiri dari pola misterius terus berputar, seperti rolet keadilan, dengan kekuatan untuk memurnikan segalanya. Cahaya keemasan dan cahaya hitam membagi langit di sini menjadi 2 bagian, terus-menerus mengikis dan memperluas satu sama lain. Apakah ini yang kamu butuhkan untuk bertahan hidup? Teratai hitam abadi sejati mempertanyakan dengan nada mencemooh. Di udara hitam yang semula memenuhi langit, teratai hitam terus bermunculan. 1, 2, dan hanya dalam beberapa detik, puluhan ribu teratai hitam melayang di udara. Teratai hitam ini bukan untuk hiasan, sepertinya memiliki kekuatan magis, bahkan dapat menyerap cahaya keemasan yang dipancarkan Dao Jue. Jika ini terus berlanjut, Aiden pada akhirnya akan dilahap oleh segalanya, termasuk nyawanya sendiri. Dibandingkan dengan kegelisahan di pihak Aiden, yang menyegarkan adalah pertarungan antara orang Zuokyu Yi. Awalnya saya mengira lawan akan berada dalam bahaya di bawah serangan 3 hantu abadi sejati, tetapi hasilnya justru sebaliknya. Zuokyu Yiren, yang benar-benar dilepaskan, adalah mesin pertarungan yang kejam. Dia mengayunkan tinjunya yang halus sesuka hati, dan hantu abadi sejati yang terpaksa menemuinya mundur karena malu. Setiap kali cambuk ilahi Aoki bergerak, itu akan menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar. Di antara suara yang ditransmisikan, selain ratapan dari 3 hantu abadi sejati, ada juga raungan gembira dari orang-orang Zuokyu Yi. Nak, jika kamu berani mengkloning dirimu sendiri saat ini, kamu hanya mencari kematian. Hantu abadi sejati teratai hitam marah, ini hanyalah penghinaan bagi mereka. Teratai hitam yang semula tersebar bebas di udara hitam mulai berputar, kelopak bunga teratai hitam berjatuhan dan berkeliaran di udara hitam. Ketika semua teratai hitam berubah menjadi kelopak, kelopaknya mengembun menjadi seekor burung hitam. Burung hitam itu terbakar dengan api yang berkobar-kobar. Setiap kali ia mengepakkan sayapnya, energi di sekitarnya meledak. Pembantaian Tianyu. Ah! Burung hitam itu berkokok dan mengepakkan sayapnya dari atas ke bawah. Tiba-tiba, serangkaian pedang bulu yang terbakar api hantu datang menuju paviliun Taichang. Harus dikatakan bahwa dewa sejati teratai hitam ini memiliki sesuatu. Dia tahu bahwa mereka tidak dapat meninggalkan murid paviliun Taichang, jadi dia langsung menargetkan mereka saat menyerang. Tercela dan tidak tahu malu, pergilah ke pedang Zixiao.
Dia memiliki kemampuannya untuk menyapu ribuan tentara, dan Aiden secara alami memiliki pedangnya sendiri untuk melampaui dunia. Ditemani semburan guntur yang membakar langit, pedang Zixiao berubah menjadi sambaran petir dan menuju keabadian sejati. Orang yang ingin membunuhnya di paviliun Taichang, kan? Baiklah, mari kita membalas dengan cara yang sama. Apakah dia tidak percaya bahwa dia dapat terus mengaktifkan burung Black Ming setelah kematian? Benar saja, teratai hitam abadi sejati tidak berani membuat taruhan ini, sehingga panah bulu yang tak terhitung jumlahnya yang muncul di udara kembali melunak, berubah menjadi pedang hitam dan pedang Zixiao yang saling bertabrakan. Boom! Di langit, cahaya ungu dan cahaya hitam bertabrakan, dan akibatnya menghancurkan segalanya dalam jarak 100 meter. Terutama tempat di mana mereka bertabrakan sangatlah spektakuler. Maaf, dia tidak akan berbelas kasihan, karena kebaikan terhadap musuh adalah kekejaman terhadap dirinya sendiri. Saat pedang Zixiao diluncurkan, ruang di sekitar Aiden terdistorsi secara acak, dan akhirnya menghilang dalam sekejap. Bagaimana rasanya duduk? Saat berikutnya, Aiden muncul tepat di atas lawan, tubuh bintang menjulang, bercampur dengan tinju Fen Tianlei dan menghantam dengan keras. Bang! Tinjunya diblokir oleh energi spiritual tak terlihat dari teratai hitam, dan riak pada perisai pelindung dapat terlihat dengan jelas. Tidak rusak. Aiden juga kaget. Dengan pukulan tinjunya saat ini, dia tidak bisa menghancurkan satupun perisai pelindung lawan. Menurut perhitungan ini, tubuh Black Lotus True Immortal mungkin telah mencapai level puncak True Immortal. Tubuhnya terpental, dan True Immortal Black Lotus mencibir. Betapa kuatnya dia pikir dia, tapi ternyata dia hanyalah seekor semut tidak kompeten yang memamerkan kekuatannya dengan bantuan formasi pedang pavilion Taichang, dan dia benar-benar mengira dia benar dan ingin mematahkan teratai hitamnya. Itu hanya melebih-lebihkan kemampuan seseorang. 23 kelopak teratai, tiap kelopak berbeda, semut, hati-hati dengan langkah selanjutnya. Black Lotus True Immortal yang bengkak berdiri dan menggerakkan tubuh hantunya keluar Black Lotus. Black Lotus di bawah kakinya melayang di atas kepalanya, berputar terus-menerus, yang terlihat sangat aneh. Aiden mengerutkan kening, dia benar-benar pria yang sulit. Bersambung.